Kalau dulu Indonesia dikenal sebagai tukang beli alutsista saja, sekarang ceritanya beda, bos. Negara kita mulai gaspol membangun kekuatan militer dari dalam negeri. Dari kerja sama jet tempur, kapal selam, sampai radar canggih. Semuanya bukan cuma dibeli tapi juga dibangun bareng. Dan hebatnya lagi, Indonesia sekarang nggak cuma jadi pasar, tapi pelan-pelan naik kelas jadi produsen. Mulai dari proyek KF-21 Boramae, Rafale dari Prancis, kapal selam Scorpion, sampai industri strategis Defense ID. Semuanya sedang di-upgrade besar-besaran. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa mandiri sih kita sekarang? Dan apa dampaknya buat kekuatan militer Indonesia ke depan? Penasaran? Simak videonya sampai selesai, bos. Sebelum kita bahas alat tempurnya, kita bahas dulu, kenapa sih modernisasi ini jadi agenda utama? Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia, punya lebih dari 17.000 pulau, 80.000 kilometer garis pantai, dan berbatasan langsung sama banyak negara besar. Tapi sayangnya selama puluhan tahun kita terlalu bergantung pada alutsista tua dan impor. Banyak pesawat kita udah uzur, kapal perang kita kalah teknologi, dan pertahanan udara kita masih minim. Makanya modernisasi ini jadi penting banget, bukan cuma buat unjuk kekuatan, tapi juga buat jaga kedaulatan udara dan laut, cegah gangguan di wilayah perbatasan, dan biar kita nggak terus-terusan tergantung sama negara lain. Apalagi sekarang geopolitik makin panas. Laut Cina Selatan makin tegang, negara tetangga mulai upgrade armada. Itulah sebab kita nggak boleh ketinggalan, bos. Nah, sekarang kita bahas salah satu proyek paling ambisius Indonesia, yaitu jet tempur masa depan. Indonesia ikut dalam proyek jet tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae bareng Korea Selatan. Dan baru-baru ini pilot TNI AU sudah mulai terbangkan prototip keempatnya. Media Korea sampai bilang, Indonesia terlalu cepat dalam keterlibatan. Tapi menurut kita ini justru bukti kita serius dan mulai aktif. Lalu manfaatnya dari proyek ini apa sih? Pertama, kita punya pesawat tempur sendiri. Kedua, kita juga bisa produksi lokal. Dan suatu hari kita bisa ekspor ke negara lain. Selain itu, Indonesia juga tekan kontrak pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Bukan cuma beli, bos, tapi ada juga komitmen untuk transfer teknologi dan pelatihan intensif buat teknisi dan pilot TNI AU. Artinya, bukan cuma dapat pesawat canggih, tapi kita juga dapat ilmu tempurnya. Kalau udara sudah siap, gimana dengan kekuatan laut kita? Yuk lanjut ke kapal selam dan armada angkatan laut kita, bos. Selain beli 42 jet, Indonesia juga tekan kerja sama pembangunan kapal selam Scorpion bareng Naval Group dari Prancis. Kapal ini didesain untuk beroperasi di perairan dangkal seperti Laut Natuna dan Selat Malaka. Cocok banget buat kondisi kita sekarang. Dan yang menarik, pembangunan kapal selam ini rencananya bakal dilakukan di galangan kapal PT PAL Surabaya, bukan di luar negeri. Ini bukan cuma soal teknologi tempur bawah laut, tapi juga kemandirian produksi, serapan tenaga kerja lokal, dan penguatan industri galangan kapal dalam negeri. Selain itu, armada laut kita juga diperkuat dengan proyek frigat Arrowhead 140, kapal cepat rudal buatan lokal, dan modernisasi kapal perang existing. Tapi siapa sih yang ngatur dan gerakin semua industri ini? Disinilah peran Defense ID jadi krusial. Defense ID adalah holding industri pertahanan Indonesia yang terdiri dari PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana. Semuanya punya peran masing-masing. Tugas utamanya adalah untuk menyatukan semua kekuatan BUMN pertahanan agar bisa fokus ke efisiensi, produksi massal, dan daya saing global. Baru-baru ini dalam ajang Indo Defense Expo 2025, Defense ID ngajak banyak negara kerjasama untuk produksi bersama, transfer teknologi, dan bahkan ekspor alutsista lokal. Contohnya Panzer Anoa dan senapan SS-2 sudah diekspor ke Afrika dan Timur Tengah, yang artinya produk kita mulai diakui dunia, bos. Kalau dilihat dari luar, kelihatannya kita udah maju banget. Tapi faktanya kita masih dalam fase transisi. Kita masih beli banyak komponen dari luar negeri, bergantung pada software asing, dan belum punya sistem pertahanan yang benar-benar full lokal. Tapi langkah-langkah yang kita ambil sekarang udah benar. Kita udah mulai bikin sendiri. Kita udah kerja sama teknologi, dan kita udah punya roadmap kemandirian. Yang penting kita nggak diem, dan kita terus gas. Jadi intinya Indonesia sekarang nggak lagi jadi tukang beli doang. Kita udah mulai bangun industri militer sendiri.
Kita udah punya mimpi, jalur, dan strategi buat jadi negara yang kuat secara militer, tapi tetap cinta damai. Apalagi dengan kondisi kawasan yang makin panas. Kita harus siap dengan kekuatan dalam negeri sendiri. Kalau kamu bangga dengan arah baru pertahanan RI ini, tulis di kolom komentar, Indonesia bisa mandiri. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Merdeka!